Ya, coba dengarkan. Tak kasih tip sholat khusyuk. Sebelum nanti saya mencatat ini penting ini. Sebelum saya nanti melanjutkan. Yang pertama, ketika kalian sholat, setelah kalian melafazkan niat, usolli fardhu maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati ada amma lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika kalian takbiratul ihram, itu satukan pikiran dan hati kalian untuk semata-mata mengingat kepada Allah. Allahu Akbar. Usahakan sejernih mungkin, semurni mungkin pikiran kalian, hati kalian. Usahakan ketika takbiratul ihram kalian tidak mikir apa-apa. Pas pada saat momen itu, ya kan? Nah, engkau baru berikan Allahu Akbar kabira, kemudian kalian baca Fatihah, baca surat pendek, ya. Boleh kalian khusyuk, tapi kadang kita yang namanya orang awam, ono sing kelingan lauk, ada yang kelingan mau makan bakso, ada yang kelingan lapar, apalagi yang puasa itu. Kabarnya ini kan barusan puasa nyarutan, ada yang kelingan wah masih kurang puas ini bukannya, nanti mau lanjut makan apa, beli es jumbo dan lain-lain. Nah, itu normal. Nah, namun pada saat kalian membaca suratul Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di dalam hati diniatkan. Ya, itu ayatnya diperpanjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diniatkan, ya Allah, hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan. Jadi kalau diniati di dalam hati, dikerentek kayak gitu. Itu kedua ya. Jadi yang pertama kan tadi pada saat takbiratul ihram, satukan hati dan pikiran kalian untuk benar-benar melihat Allah, seolah-olah kalian melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Nah, yang kedua, pada saat kamu membaca suratul Fatihah, ya, di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ainnya dipanjangkan dan di dalam hati kamu rentak tahu dah. Ya, maksirah di dalam hati, ya Allah, hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat sujud yang terakhir, itu kalian niatkan di dalam hati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sholatmu, sujudmu, semua sisi hidupmu, ya, semua sisi hidupmu, semua hal yang kamu hajatkan semata-mata pasrahkan kepada Allah. Jadi pada saat kamu sujud itu benar-benar, terutama sujud yang terakhir. Nah, ini sekaligus saya ijazahkan, pada saat kalian sujud yang terakhir, ya, ini adalah ijazah dari Abah Guru Sepuh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura, seorang waliullah. Ini ijazahnya. Pada saat kamu di sujud terakhir, baik itu di sholat sunnah maupun di sholat fardu, ya, itu kamu bacalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali di setiap sujud yang terakhir di sholat apapun, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Insya Allah, kalau kamu membaca ihdinas siratal mustaqim, kamu dalam hidupmu
Wes yang namanya orang hidup itu kan kadang kita menggok ke kanan, kadang kita menggok ke kiri, ya, kadang kita berada di jalan yang A, di jalan yang B. Tapi kalau kamu mengistiqomahkan itu, membaca ihdinas siratal mustaqim di akhir sujudmu, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, itu kamu akan senantiasa dituntun, dan ending cerita hidupmu itu kamu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Di ending hidupmu nanti, di akhir hidupmu itu kamu akan dituntun untuk berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup itu nggak mungkin tidak pernah melakukan dosa. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Ya kan? Ada enggak? Hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan dosa itu hanya Rasulullah, karena Rasulullah itu dijamin kesempurnaannya. Tapi selain Rasulullah, manusia biasa seperti kita, setiap hari kita berubah, berpikir negatif, ya, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita banyak melakukan maksiat. Maka ihdinas siratal mustaqim dibaca di sujud terakhir, baik sholat hajat maupun sholat fardu, insya Allah kamu akan mendapatkan pertolongan, tetap berada di jalan yang lurus. Paham? Oke, kemudian kita lanjutkan.